Saudara terkasih dalam Tuhan, bertemu lagi dalam pelajaran KKA. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu, mengundang Roh Kudus hadir dan bekerja dalam persekutuan kita pada saat hari ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu buat karyamu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau akan campur tangan di dalamnya sehingga kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami boleh mendiskusikan kebenaran firman Tuhan dengan saudara-saudara kami sehingga kami semakin dikuatkan, kami semakin dibaharui, dan kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya urapan dan kuasa-Mu tercurah atas kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita sudah masuk dalam pelajaran KKA yang kedua, bagian yang ketiga. Pada bagian ini, judulnya adalah jalur cepat. Ya, tentunya kalau kita berada di jalan, kita pengen cepat-cepat pulang, kita pasti memilih lewat jalan tol. Kalau ada pilihan jalan tol, ya, daripada lewat jalur bawah yang membuat kita lama di jalan, yang membuat kita semakin capek, lelah di jalan. Kalau kita lewat di jalur bawah karena padatnya kendaraan, kita lebih memilih lewat jalur tol, lewat jalur cepat. Tetapi jalur cepat yang ini berbeda dengan jalan tol yang sedang kita bicarakan. Mari saya mengundang kita semua akan membaca di dalam Amsal pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ketiga. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari Minggu kemarin kita sudah bersama-sama merayakan dan menikmati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun ke atas semua orang percaya dan bekerja luar biasa di dalamnya, yang akan menuntun kehidupan kita supaya kita tetap berada di dalam jalur Tuhan dan kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Janganlah kita bertindak tanpa campur tangan Tuhan dalam setiap kegiatan ataupun permasalahan apapun, ya. Kita harus terlebih dahulu berdoa meminta Tuhan untuk campur tangan di dalamnya. Orang-orang yang suka menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan Tuhan, itu adalah ciri orang bodoh. Bertobat adalah ciri orang-orang yang berhikmat. Jika kita mengalami kegagalan dalam berumah tangga, dalam bekerja, dalam prestasi belajar, dalam menggapai harapan dan cita-cita, respon apakah yang akan kita ambil? Apakah kita marah kepada Tuhan? Apakah kita marah kepada orang lain? Apakah kita introspeksi diri? Apakah ada yang salah dalam keputusan-keputusan yang kita ambil? Atau kita kecewa, bahkan sampai meninggalkan Tuhan? Contoh yang diberikan kepada kita pada saat ini adalah pelajaran mengenai Daud dan Batseba. Di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama, kita akan baca bersama-sama bagaimana Daud mengambil atau memilih jalur cepat. Di dalam ayatnya yang pertama,
Pada pergantian tahun pada waktu itu, raja-raja biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Moab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ya, Daud tidak ikut maju berperang bersama-sama tentaranya. Yang dilakukan Daud adalah ketika semua orang berperang, ketika semua orang membela kerajaannya, Daud memutuskan untuk tinggal sendiri di rumahnya, di istananya, di Yerusalem. Dan tinggal saja di Yerusalem itu berarti Daud sedang tidak bertanggung jawab dengan tugasnya sebagai panglima perang kerajaan dan ikut ambil bagian dalam membela kerajaannya terhadap musuh. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, ya benar, Daud sendirian di rumahnya. Dia pergi ke atas atau sotoh rumahnya, yang tempatnya itu lebih tinggi dari tempat-tempat tinggi lainnya yang ada di sekitar istananya. Sampai pandangan matanya ketika menjelajah ke seluruh tempat di sekitar istana, matanya tertuju kepada seorang wanita yang bernama Betseba yang saat itu sedang mandi. Kamar mandi pada zaman dahulu letaknya ada di atap rumah, di atas atap rumah, ya. Dan itu pun masih lebih tinggi dari sotoh istana milik Daud. Daud adalah seorang raja. Daud adalah seorang panglima perang. Daud sedang tidak berperilaku hormat. Daud sedang tidak berperilaku pantas karena melihat Betseba sedang mandi. Daud menunjukkan sikap yang benar-benar tidak pantas, tidak hormat kepada Betseba dan suaminya. Pada saat bersantai itulah pencobaan datang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita berada dalam kondisi yang baik dan tidak baik, tetaplah berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Pada saat kita santai dengan keluarga, pada saat kita family time dengan keluarga, pada saat kita quality time dengan keluarga, berdoalah supaya kualitas pertemuan kita dengan keluarga itu bermanfaat dan tidak jatuh dalam dosa. Daud pada saat bersantai itulah pencobaan datang. Dan kesadaran itu muncul pada saat Betseba memberitahukan bahwa dia sedang hamil. Dia sedang mengandung anaknya Daud. Berpikir keras, melupakan Tuhan. Akhirnya timbullah muslihat untuk menutupi dosa. Bagaimana supaya dosa itu tidak dilihat oleh orang lain? Bagaimana supaya dosa itu tertutup? Menutup dosa dengan cara yang halus. Pada akhirnya menutup dosa dengan cara yang kasar, dengan cara yang kotor,
sampai klimaksnya menutup dosa dengan yang bersifat kriminal, yaitu pembunuhan. Pilihan buruk yang diambil oleh Daud menimbulkan akibat-akibat yang menyakitkan, seperti kehamilan yang tidak direncanakan. Yang kedua, kematian anak hasil dari hubungan gelap, dari dosa antara Daud dan Batseba. Dan yang ketiga, menimbulkan pembunuhan, yaitu Daud membunuh Uria, suami dari Batseba. Sebenarnya Daud memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, namun itu tidak dilakukannya. Pilihannya mengakibatkan dosa dan dosa dan dosa lagi yang lebih berat, yang lebih besar. Dosa itu sama seperti bola salju, semakin menggelinding akan semakin besar bola itu, akan semakin besar dosa itu. Melihat, menginginkan, dan mengambil, itulah yang sering menjadi pola orang saat akan jatuh dalam dosa. Pelajaran ini sangat penting bagi saya dan saudara. Pelajaran ini menjadi suatu peringatan yang baik buat saya dan saudara, supaya kita jangan jatuh di dalam dosa, supaya kita jangan salah memilih di dalam mengambil keputusan-keputusan yang ada di depan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah main-main dengan dosa. Apabila ternyata kita jatuh dalam dosa, Tuhan memberitahukannya kepada kita, supaya kita jangan menyimpan dosa itu, supaya kita jangan tinggal dalam dosa itu, tetapi keluarlah, mintalah pengampunan kepada Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mati di atas kayu salib, yang sanggup menghapuskan dosa-dosa kita, yang membuat kehidupan kita menjadi baru. Dan Dia tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita, pelanggaran kita. Dan setelah kita diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada saya dan saudara, kepada semua orang percaya. Berdoalah dalam setiap pengambilan keputusan. Mintalah petunjuk untuk keputusan-keputusan yang sulit yang diperhadapkan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Kelompok KKA Kasih, KKA Sukacita, KKA Damai Sejahtera, KKA Kesabaran, dan KKA Kebaikan. Tuhan Yesus memberkati.